melalui pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat, kita sehat selalu. Ya, pelajaran kali ini Saya mengajar mata pelajaran IPA kelas 7 dan kelas Salam. Kalian pasti sudah kenal dengan Bapak. Sekalian apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan semua sehat ya, dan siap nih untuk belajar matematika lagi bersama saya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan, yaitu barisan dan deret aritmatika. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang pola bilangan secara umum, nah sekarang kita akan bahas nih, apa sih barisan dan deret aritmatika itu? Oke, sudah siap ya? Nah, sebelum mulai, saya akan kasih tahu kalian dulu nih tujuan pembelajaran kita di bab ini, yaitu yang pertama, memahami maksud dari barisan dan deret aritmatika. Nah, yang kedua, mengenal istilah-istilah pada barisan dan deret aritmatika. Yang ketiga, menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan barisan dan deret aritmatika. Oke, udah siap ya? Kita mulai membahas tentang barisan dan deret aritmatikanya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan barisan aritmatika itu? Nah, barisan aritmatika itu adalah pola bilangan yang selisih antar sukunya selalu sama. Nah, ini beberapa contoh dari barisan aritmatika. Ini yang pertama nih, ada barisan 1, 7, 13, 19. Nah, yang kedua, misalkan contohnya nih, contoh yang lain. Barisannya turun, 30, 25,
20, 15, dan seterusnya. Nah, coba kita lihat yang pertama ini, 1 ke 7 itu ditambah 6 ya, selisihnya 6. 7 ke 13 juga selisihnya 6. 13 ke 19 juga selisihnya 6, dan seterusnya. Nah, untuk yang barisan yang kedua ini, 30 ke 25, karena turun, 30 ke 25 selisihnya bukan 5, tapi min 5 atau negatif 5. 25 ke 20, selisihnya negatif 5 juga. 20 ke 15, juga negatif 5. Nah, tadi kan pola bilangan yang selisih antar sukunya selalu sama. Kalau 6, 6 semua. Kalau yang bawah ini negatif 5 semua. Oke, jadi intinya selisih antar sukunya selalu sama. Oke, itu ya kata kuncinya. Nah, istilah pada barisan aritmatika nih yang harus kalian tahu nih. Yang pertama itu ada U1. Kan di materi sebelumnya sudah saya bahas, U1 itu artinya suku pertama. Nah, pada barisan aritmatika, sama nih U1, ada simbol lain. U1 simbolnya adalah A. Itu sama artinya dengan suku pertama. Oke, ingat-ingat ya, pada istilah barisan aritmatika, U1 bisa disimbolkan A, awal. Ibaratnya awal. Lalu ada B. B itu apa sih pada barisan aritmatika? B itu sama dengan beda. Beda itu maksudnya adalah selisih antar suku. Nah, contohnya nih, 1, 7, 13, 19. Di sini juga ada 30, 25, 20, 15. Kalau kita cari A-nya itu tadi apa? Suku pertama atau U1. Dari sini 1, 7, 13, 19 suku pertamanya adalah 1. Kan suku awalnya 1 ya. Nah, bedanya dari 1 ke 7 itu bedanya sama dengan 6. Oke, sampai sini paham ya? Kalau ini U3, kalau ini U1 atau A, U3-nya berarti yang mana? U3-nya yang 13. 19 itu berapa? U4. Nah, lanjut nih yang barisan ini nih. 30, 25, 20. A-nya berarti sama dengan 30. B-nya sama dengan tadi negatif 5. Misalkan U3-nya di sini 30. Kalau ditanyakan U4-nya berarti 15. Nah, ini U3-nya sama dengan 20. Nah, seperti itu ya. Ini istilah-istilahnya yang harus kalian tahu. Nah, sekarang menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Nah, suku ke N. Rumusnya itu, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, nanti kalian ingat-ingat nih rumusnya nih. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dulu, baru dikali B. Contoh, U5 sama dengan, kalau kita mau nyari U5 sama dengan A ditambah N-nya berarti 5 kan? 5 dikurang 1 kali B. Maka U5 sama dengan A ditambah, karena 5 kurang 1 sama dengan 4, 4B. Nah, kira-kira seperti itu nanti kalau kita mau cari U5. Nah, kalau kita mau cari U18, kalau U5 berarti kan masih dikit ya. Kalau kita mau cari U18, berarti kan rumusnya masukin seperti ini. A ditambah 18 kurang 1. Karena di sini kan N kurang 1. 18 kurang 1 dikali B. Maka U18 sama dengan A ditambah 18 kurang 1 itu 17B. Jadi kalau kita mau nyari U18 sama dengan A plus 17B. Nah, gimana kalau kita mau cari U atau suku ke 45? Ya berarti A ditambah 45 kurang 1 dikali B. Maka sama dengan A ditambah 44B. Itu kalau kita mau cari U45. Gimana kalau kita mau cari U100? Ya A ditambah 100 kurang 1, 99B. Dan seterusnya. Nah, sekarang menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Dengan rumus yang ini nih tadi. UN sama dengan A plus N-1B. Nah, tentukan suku ke 100 dari pola bilangan aritmatika berikut. Ada barisan seperti ini. 2, 8, 14, 20. Ini bedanya 6 nih. Bedanya 6. Kalau suku kelima berarti tinggal tambah 6, 26. Nah, kalau kita mau cari suku ke 100, kan nggak mungkin ya kalau kita tulis semua kan terlalu panjang. Nah, ini cara cepatnya bisa pakai rumus. Nah, kita tentukan dulu nih, A-nya kan sama dengan 2, suku awalnya, U1 sama dengan 2. B-nya sama dengan dari 2 ke 6, B-nya itu adalah dari 2 ke 8, B-nya sama dengan 6, bedanya 6. 8 ke 14 juga bedanya 6. Nah, maka kalau kita mau cari suku ke 100, kan tadi rumusnya UN sama dengan A plus N-1 kali B.
Maka kalau kita mau cari U100 atau suku ke 100 sama dengan A-nya tadi 2, ini 2, ditambah N-1, N-nya berarti kan 100, 100 kurang 1 dikali B-nya 6. Maka sama dengan 2 ditambah, kita kerjakan yang dalam kurung dulu nih, 100 kurang 1, 99 dikali 6. Ini artinya dikali ya, 99 kali 6. U100 sama dengan 2, kan kita kerjakannya yang perkalian dulu. Ditambah 99 kali 6 itu sama dengan 594. Maka U100 sama dengan 596. Nah, ini dengan menggunakan rumus. Lebih cepat ya, pasti caranya dibanding kalian tulis satu-satu, 20, habis 20, 26, habis 26, 32, itu kan memakan waktu lama. Nah, ini pakai rumus, jadinya cepat. Nah, contoh yang lain, tentukan suku ke-50 dari pola bilangan aritmatika berikut. 45, 42, 39, 36. Nih, ini barisan yang turun. Makin berkurang ya. A-nya sama dengan 45, B-nya sama dengan dari 45 ke 42 itu negatif 3. Oke? Nah, UN sama dengan tadi rumusnya A plus N-1 dikali B. U50 maka sama dengan 45. A-nya kan 45 tuh, A-nya 45 ditambah N-nya 50 ya. 50 kurang 1 kali B. Bedanya sama dengan min 3. Maka sama dengan 45 ditambah 50 kurang 1 sama dengan 49 dikali nih ya, dikali negatif 3. Maka U50 sama dengan 45 ditambah 49 dikali negatif 3 sama dengan negatif 147. Maka 45 ditambah negatif 147 sama dengan negatif 102. Nah, ini suku ke-50 dari barisan aritmatika berikut. Oke, cukup mudah ya, kira-kira. Nah, sekarang kita akan membahas tentang deret aritmatika. Kalau tadi barisan, sekarang deret. Apa sih deret itu? Deret adalah penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Nah, jumlah n suku pertama yang nanti disimbolkan dengan Sn. Nah, kalau tadi kita sudah bahas barisan. Barisan itu seperti ini. 2, 8, 14, 20. Ini barisan. Rumusnya ini, UN sama dengan A ditambah N-1B. Nah, kalau deret tinggal kita tambah, kalau tinggal kita jumlah. Kalau ini barisan, kalau deret berarti tinggal kita jumlah artinya. Nah, deret aritmatika rumusnya seperti ini. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1B. Oke, nanti boleh diingat-ingat nih rumusnya nih. Cara ngitungnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini nih. Tentukan jumlah 30 suku pertama dari barisan ini, 3, 7, 11, 15. Ini baru ada 4 suku. Nah, kita suruh menjumlahkan 30 suku pertama nih. Nah, kita tentukan dulu nih. A-nya kan sama dengan 3. A itu kan suku pertama ya, atau U1. A-nya 3. B-nya sama dengan dari 3 ke 7. B-nya berarti sama dengan 4. N-nya, karena ditanyakan 30 suku pertama, berarti N-nya sama dengan 30. Nah, tadi rumus Sn, tentukan jumlah. Ini rumus jumlah. Jumlahnya Sn kan sama dengan rumusnya N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Maka kalau kita ingin mencari S30 sama dengan N-nya kan 30 dibagi 2 dikali 2A. 2 kali A-nya kan 3 nih. A-nya 3. Ditambah N-nya kan 30. 30 kurang 1 dikali B-nya sama dengan 4. Maka sama dengan 30 bagi 2 sama dengan 15. 2 kali 3 sama dengan 6. Ditambah 30 kurang 1 itu 29. Dikali 4. Maka sama dengan 15 dikali 6 ditambah 29 kali 4. Ini kita kali dulu ya. 29 kali 4 itu 116. Maka sama dengan 15 dikali, nah yang dalam kurung kita jumlahkan dulu nih, 6 tambah 116 kan sama dengan 122. 122 ini dikali ya, artinya 15 dikali 122 sama dengan 1830. Nah, ini jumlah 30 suku pertama. Kita nggak pakai cara manual ya, 3 tambah 7, 10. 10 tambah 11, 21. Nggak pakai cara seperti itu, tapi pakai rumus yang ini, jadi lebih cepat. Oke, gimana? Mudah-mudahan kalian paham ya untuk materi barisan dan deret aritmatika hari ini. Nah, cukup sekian video penjelasan dari saya pada hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu lagi di materi matematika selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.